pertama-tama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga berterima kasih kepada para pejuang dan pendiri Republik, serta para pemimpin bangsa dari masa ke masa. Tugas dan kewajiban bangsa Indonesia ke depan, termasuk generasi mudanya, adalah terus membangun negeri ini menuju Indonesia menjadi negara maju di abad 21 yang damai, adil, dan makmur. Insya Allah kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah modern Indonesia. Beliau adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat di era reformasi dan berhasil menjabat selama 2 periode penuh. Ya, kita akan mengupas tuntas perjalanan hidup dari warisan kepemimpinan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab kita sapa SBY. Lahir di Pacitan, Jawa Timur pada 9 September tahun 1949. Perjalanan hidup SBY dari seorang pemuda anggota Gerakan Siswa Nasional Indonesia hingga menjadi orang nomor 1 di negeri ini adalah sebuah kisah yang luar biasa. Pernikahannya dengan almarhumah Kristiani Herawati, putri Jenderal Sarwo Edi Wibowo, dan karir militernya yang cemerlang menjadi fondasi kuat sebelum beliau terjun ke dunia politik. Mari kita mulai dengan salah satu nilai kepemimpinan beliau yang paling dirasakan masyarakat, orientasi pelayanan. Ingatkah teman-teman saat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS diluncurkan? Tepat pada 31 Desember 2013, di penghujung masa jabatannya, Presiden SBY meresmikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ini bukan sekedar program, melainkan sebuah lompatan besar untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Beliau menegaskan bahwa kesehatan adalah prioritas dan pemerintah wajib hadir untuk rakyatnya. Tidak hanya di bidang kesehatan, sektor pendidikan juga mendapat perhatian serius. Di bawah kepemimpinannya, anggaran pendidikan ditingkatkan secara signifikan, yang memungkinkan terwujudnya program sekolah gratis untuk tingkat SD dan SMP mulai tahun 2005. Ini adalah langkah konkret untuk membuka pintu masa depan bagi jutaan anak Indonesia. Sikap melayani SBY juga terlihat jelas saat bencana melanda ketika tsunami dahsyat menerjang Aceh pada tahun 2004. Beliau tidak hanya memimpin dari istana, beliau turun langsung ke lokasi bencana, memantau kondisi, memimpin proses evakuasi, dan memberikan kekuatan langsung kepada para korban. Kehadirannya di tengah-tengah duka menunjukkan kepemimpinan yang tidak berjarak dan benar-benar peduli. Selanjutnya, mari kita berbicara tentang akuntabilitas. Selama 10 tahun memimpin, pemerintahan SBY berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata di angka 6% per tahun. Angka ini bukan sekedar statistik, tapi berarti terbukanya lebih banyak lapangan kerja, menurunnya angka pengangguran, dan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat secara signifikan. Program-program seperti bantuan langsung tunai BLT, bantuan langsung sementara, masyarakat BLSM, hingga kredit usaha rakyat KUR adalah wujud nyata dari upaya pemerintah untuk menegakkan keadilan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi dirasakan hingga lapisan terbawah. Keberhasilan di bidang ekonomi juga tercermin dari cadangan devisa kita yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah pada Agustus 2011, yaitu sebesar 124 miliar dolar US dollar. Bandingkan dengan tahun 2004 yang hanya sekitar 36 miliar dolar. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Lebih dari itu, pemerintahan SBY berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB secara drastis. Puncaknya pada tahun 2006, Indonesia berhasil melunasi seluruh utang kepada IMF. Sebuah langkah monumental yang mengembalikan kedaulatan ekonomi bangsa setahun kemudian. Hingga lembaga CGA yang sering dianggap dikte arah pembangunan Indonesia pun dibubarkan. Ini adalah bukti nyata akuntabilitas dan keberanian dalam mengelola keuangan negara. Integritas SBY sebagai pemimpin juga tak perlu diragukan. Beliau langsung tegas dan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Beliau tidak segan
terhadap aparat yang tidak netral. Bahkan di akhir masa jabatannya, beliau mengingatkan seluruh menterinya untuk mengembalikan semua fasilitas milik negara dengan proses administrasi yang benar. Sebuah teladan tentang tanggung jawab dan integritas hingga akhir masa tugas. Sekarang mari kita lihat sisi kompetensi beliau yang diakui dunia internasional. Pada tahun 2014 Presiden SBY terpilih sebagai Ketua Dewan sekaligus Presiden Majelis Global Grow Institute atau GGGI. Ini bukan jabatan biasa. Ini adalah pengakuan dunia atas kemampuan dan rekam jejak beliau dalam memimpin Indonesia, sebuah negara besar yang kompleks sambil tetap berkomitmen pada isu lingkungan. Di bawah kepemimpinan SBY, Indonesia membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian alam bisa berjalan seiringan. Para pemimpin dunia seperti Presiden Korea Selatan saat itu Park Geun-hye dan Perdana Menteri Denmark Lars Rasmussen secara terbuka memuji kepemimpinan SBY dan meyakini beliau akan membawa GGGI memberi dampak nyata bagi dunia. Kemampuan diplomasi SBY juga menciptakan suasana yang harmonis, baik di dalam maupun luar negeri. Siapa yang bisa melupakan penyelesaian konflik gerakan Aceh Merdeka GAM yang telah berlangsung puluhan tahun? Melalui pendekatan dialog yang sabar, pemerintahan SBY berhasil mengajak GAM ke meja perundingan, yang puncaknya adalah menandatangani nota kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2025, sebuah perdamaian bersejarah yang mengakhiri pertumpahan darah di Serambi Mekah. Sikap harmonis beliau juga tercermin dari cara beliau merangkul semua golongan. Beliau kerap mengakhiri acara-acara keagamaan lintas iman dan selalu menekankan bahwa setiap agama mengajarkan kedamaian. Pesan persatuan dalam kebinekaan selalu menjadi inti dari pidato-pidato. Dalam kancah internasional, SBY dikenal sebagai sosok yang loyal pada kepentingan nasional, namun tetap menjaga hubungan baik dengan negara lain. Filosofi politik luar negerinya yang terkenal, Thousand Friends, Zero Enemy atau 1000 kawan, 0 lawan, berhasil meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia. Beliau pandai menempatkan diri seperti saat menjadi penengah yang moderat dalam sidang OPEC. Beliau juga selalu menahan diri dari tekanan dan provokasi untuk menjaga stabilitas hubungan di kawasan ASEAN. Di tengah dunia yang terus berubah, seorang pemimpin haruslah adaptif. SBY menunjukkan kemampuannya dalam hal ini. Setiap keputusan yang diambil selalu dipertimbangkan dengan matang untuk meminimalisir kontroversi. Beliau terus mendorong inovasi di sektor-sektor krusial seperti pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Respon cepat dan tindakan proaktifnya setiap kali ada musibah atau peristiwa penting di tanah air menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang adaptif dan selalu waspada terhadap dinamika. Terakhir adalah nilai kolaboratif. Pemerintahan tidak bisa dijalankan sendirian. SBY memahami betul hal ini. Beliau membangun kolaborasi yang solid dengan Wakil Presiden dan para menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan 2. Sinergi inilah yang menjadi mesin penggerak terwujudnya visi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Kolaborasi juga diperluas ke tingkat global melalui kunjungan kenegaraan dan perjanjian bilateral yang saling menguntungkan disesuaikan dengan kekuatan masing-masing negara. Dari orientasi pelayanan yang menyentuh langsung denyut nadi rakyat, akuntabilitas dalam mengelola ekonomi negara, kompetensi yang diakui dunia, hingga kemampuannya membangun harmoni, loyalitas, adaptasi, dan kolaborasi. Susilo Bambang Yudhoyono telah menorehkan jejak kepemimpinan yang mendalam bagi Indonesia. Tentu, tidak ada pemerintahan yang sempurna, namun belajar dari perjalanan para pemimpin bangsa adalah cara kita untuk terus bergerak maju. Itulah sedikit ulasan mengenai sosok Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.